shivers out and my hyperacts. I'ma rip this shit till my bones collapse. Bablas guys, bablas. Sekedar info untuk orderan bablas saat ini sudah mulai masuk tahap perakitan ya. Jadi sambil kita menunggu pengiriman, ada baiknya saya mereview ulang untuk cara pemakaian unit, juga sekaligus nanti kita review untuk speed dan akurasinya. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya mungkin perlu saya jelaskan beberapa part yang ada pada unit bablas ini. Kita mulai dari belakang, butt plate, lalu ada popor lipat, di sini ada folding lock. Maju lagi chamber, ada kokang. Di sini ada pengunci trigger, lock fire. Maju lagi ada mano output yang ada di chamber. Lubang untuk quick fill pengisian untuk unit-unit yang non regul. Lalu regul atau non regul, tabung, laras dan serobong. Pada unit 12 ini kita sudah mendapatkan 2 buah magasin ya, include 2 buah magasin masing-masing isi 18 round. Selain itu juga sudah include 1 buah quick fill untuk pengisian unit yang non regul. Letaknya di sini. Sekali lagi, quick fill hanya untuk unit non regul. Pengisian kita lakukan lewat quick fill. Untuk unit-unit yang regul seperti yang saya contohkan ini, yang ada ini unit spek regul Huma. Unit yang menggunakan regul pengisian lewat coupler regul. Jadi untuk quick fill tidak perlu digunakan untuk unit yang menggunakan regul. Sebaiknya dilepas saja, disimpan untuk menghindari nanti kelupaan, mungkin nanti mengisi lewat quick fill karena masuknya nanti langsung ke chamber bukan ke tabung. Sekali lagi, untuk yang unit menggunakan regul pengisian melalui coupler regul. Quick fill disimpan aja, nggak perlu dipasang. Oke ya. Mano yang ada di regul menunjukkan pressure tabung, mano yang ada di chamber menunjukkan output atau pressure yang ada di chamber. Oke, jelas ya. 12. Oke, untuk selanjutnya saya akan jelaskan cara untuk memasang magasin, memasukkan magasin ke dalam chamber. Teknik yang biasa kita gunakan, tangan kiri pegang chamber, lalu butt plate kita tempelkan ke pundak, posisi seperti ini, jempol tumpu di hand grip, lalu telunjuk tarik kokang. Kita tarik sampai mentok. Kita tarik sampai mentok. Jadi perhatikan untuk tusuk mimisnya sampai mentok. Tarik kokang sampai mentok. Lalu di sisi sebelah kiri ini ada tombol untuk pengunci tusuk mimis. Saat kita sudah tarik mentok kokangnya, lalu kita tekan tombol pengunci tumis, tahan, lepaskan kokang. Oke, tusuk mimis sudah terparkir di belakang. Lalu kita bisa memasukkan magasin yang sudah kita siapkan. Kita masukkan magasin sampai terdengar bunyi pip. Kita dorong. Nah, oke. Setelah magasin terpasang, lalu kita tarik sedikit untuk kokang. Kita tarik lagi ke belakang mundur dikit. Nanti pengunci tumis, pengunci tusuk mimis otomatis akan terbuka. Kita tarik kokangnya sedikit ya, perhatikan untuk pengunci tumisnya. Kita tarik kokangnya, tusuk mimis terbuka, kita tinggal lepas kokang. Tusuk mimis sudah masuk, senapan aktif. Oke. Cara untuk mengganti magasin dengan langkah yang sama, kita tarik kokang ke belakang hingga mentok, tahan,
lalu tekan tombol pengunci tumis, tahan, lepaskan kokang. Tinggal kita dorong magasin dari arah kiri, ganti magasin dengan yang baru, masukkan hingga terdengar bunyi klik, tarik kokang sedikit ke belakang, lepaskan. Senapan sudah siap kembali. Ya, selalu manfaatkan untuk fungsi trigger lock ya. Jadi pada saat tidak digunakan, sebaiknya tarik tuasnya ke atas pada posisi lock. Trigger tidak bisa ditekan. Aman. Selalu utamakan safety. Pada saat kita ketemu buruan lagi, tinggal kita geser ke posisi fire. Senapan sudah aktif. Saat tidak digunakan, tarik tuasnya ke atas, posisi lock, trigger aman terkunci. Oke, cukup jelas ya. Sekaligus saya jelaskan juga cara untuk mengisi magasin. Singkat aja, kita putar part akrilik berlawanan jarum jam hingga mentok, kita tahan, lalu kita balik, kita masukkan mimis, terbalik, posisi menghadap ke atas hanya untuk mengunci per. Kita lepaskan part akrilik, lalu kita isi sisanya satu-satu. Kita masukkan, geser dikit akrilik, masukkan mimisnya kembali. Oke, lanjut. Berikutnya saya ingin membahas sedikit mengenai spek unit. Di depan saya sudah ada sebuah unit dengan spek standar. Oh ya, di sini ada ruang ya guys ya. Barangkali ingin menambahkan laser nama. Space-nya cukup panjang mulai dari sini sampai ke sini. 12 spek standar. Non regul, tabung Taiwan 360 cc, lebih ramping. Laras 88 UD14 dengan panjang 40 cm. Depan ada sisa ruang untuk blowback. Paling ujung ada penutup jerat laras. Ini unit yang sudah dites, entah milik nomor berapa ini. Ini groupingnya, tes di jarak 25 meter. Speed up 1100, hampir 1200 ya. Mimiski YS. Laras panjang 40 cm. Unit spek standar non regul. Pastinya power yang dihasilkan lebih tinggi dibanding unit yang pakai regul. Tapi ketika kita pakai regul, akurasi lebih stabil, juga konsumsi pastinya lebih irit. Apalagi kalau kita pakai tabung yang lebih besar seperti yang Taiwan 500 cc. Tapi mungkin nanti agak berat di unit ya, nggak ramping lagi. Ginu-ginu, tapi lebih mantap guys yang ginu-ginu. Seperti ini tampilannya. Atau mungkin barangkali konsumen ingin pakai tabung komposit juga bisa diisi di atas 3000 PSI, tapi wajib pakai regul ya. Kalau pakai tabung komposit wajib menggunakan regul karena ring pressure-nya terlalu jauh. Nanti ada kemungkinan atau resiko mekanisme blowback semi autonya kurang bekerja lancar. Jadi kalau pakai tabung komposit bisa diisi di atas 3000 PSI, wajib menggunakan regul. Tapi saran jangan diisi terlalu banyak ya guys ya, kasihan regulnya, terlalu berat menanggung beban hidup. Oke ya. Dus, lanjut tes akurasi. Untuk unit yang saya gunakan beda dengan yang tadi, spek regul Luma, tabung tetap pakai Taiwan 360, laras juga tetap panjang 40, hanya saya tambahkan peredam karena sudah malam. Mimis yang saya gunakan juga pakai yang 13 pin, lebih berat, output 1800. Tampilan unit chrono ready, sudah terkoneksi dengan HP. Mimis yang saya gunakan
Hercules 13 grain. Magasin ready, moncam sudah terpasang, langsung dinyalakan. Oke, recording ya. Posisikan kamera wide angle, tampilan lebih luas terlihat semuanya. Langsung kita mulai tembakan pertama. Masukkan magasin. Perkenan bawah kanan ya. Masuk semua ya. Berontom. Masih tetap masuk meskipun ada pengaruh recoil. 18-20 kali shoot. Bentar. Ini untuk speednya. Speed rata-rata 902 fps. Speed rata-rata 900 fps untuk Mimis 13 grain. Oh ya, untuk konsumsi sisa 185 bar, kira-kira setara 2600-2700 PSI, berarti konsumsi kurang lebih 300 sampai 400 PSI per 20 kali shoot. Itu artinya dalam sekali pengisian bisa efektif 3 sampai 4 magasin. Tapi ini untuk tabung kecil ya guys ya. Bisa lebih banyak lagi kalau kita pakai tabung 500 cc. Terakhir guys, terakhir cara untuk mengosongkan unit. Jadi setelah kita selesai berburu, safety trigger, posisi terakhir pada posisi lock, magasin masih terpasang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengeluarkan magasin. Tarik kokang, cabut magasin, masukkan kembali kokang, lalu kita buka safety trigger pada posisi fire. Selalu buang 1-2 tembakan. Hal ini gunanya untuk memastikan bahwa unit sudah betul-betul dalam kondisi kosong sebelum disimpan. Karena pada saat kita mencabut magasin, apabila di sini masih ada sisa mimis, maka dipastikan ada sisa 1 mimis juga di dalam laras. Jadi masih ada sisa 1 mimis yang sudah parkir di dalam laras. Oleh karena itu, sebelum unit disimpan, pastikan unit sudah betul-betul kosong dengan cara membuang 1-2 tembakan. Hal ini sangat penting guys. Jadi baik itu masih ada sisa mimis di magasin ataupun tidak, kita wajibkan untuk selalu membiasakan hal ini demi keamanan. Buang 1-2 tembakan sebelum unit disimpan untuk memastikan unit betul-betul dalam kondisi kosong. Setelah kita pastikan unit sudah kosong, baru kita netralkan untuk triggernya. Caranya kita tarik kokang separuh, nggak perlu seperti pada saat kita ngisi magasin, masukkan magasin, cukup separuh aja. Terlihat di sini tusuk mimis juga masih kelihatan. Cukup tarik kokang separuh, tahan, lalu tarik trigger. Sambil tahan kokang, tarik triggernya, sambil lepaskan kokangnya perlahan. Unit netral, sudah bisa untuk disimpan. Oke, cukup lengkap ya. Saya rasa cukup sekian. Thank you.